Jadi, kita akan mempelajari materi sistem pertahanan negara, terutama pertahanan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Lalu, kita akan mencari contoh ancaman nyata bagi negara Indonesia dalam bidang tersebut, dan kita akan mencari bagaimana cara mengatasi ancaman itu dari cara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama adalah sistem pertahanan negara. Apa sih sistem pertahanan negara? Sistem pertahanan negara adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Sistem pertahanan negara meliputi berbagai aspek, termasuk pertahanan militer, pertahanan non-militer, dan pertahanan sipil. Nah, yang pertama, pertahanan bidang ekonomi. Pertahanan bidang ekonomi adalah suatu upaya untuk melindungi perekonomian negara dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ancaman nyata negara Indonesia dalam bidang ekonomi adalah yang pertama, ketergantungan pada impor barang dan jasa, yang kedua, inflasi yang tinggi, yang ketiga, pengangguran yang tinggi, dan yang keempat, kemiskinan yang tinggi. Bagaimana sih cara mengatasi ancaman tersebut? Nah, pertama dari pemerintah, dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dengan mengembangkan industri yang strategis dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, mengembangkan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat untuk mengontrol inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Nah, dari masyarakat, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Yang kedua, mengembangkan perilaku hidup yang mendukung ekonomi dengan menghemat penggunaan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang berikutnya, mengakses fasilitas keuangan yang tersedia untuk meningkatkan akses ke modal dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Yang berikutnya adalah pertahanan bidang kesehatan. Pertahanan bidang kesehatan adalah suatu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ancaman nyata bagi negara Indonesia dalam bidang kesehatan adalah yang pertama, penyakit menular yang tinggi, yang kedua, kualitas pelayanan kesehatan yang rendah, yang ketiga, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, yang keempat, kekurangan tenaga kesehatan yang terlatih. Bagaimana sih cara mengatasi ancaman tersebut? Nah, dari pemerintah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Yang kedua, mengembangkan kebijakan kesehatan yang tepat untuk meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Dari masyarakat, yang pertama meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan mengembangkan perilaku hidup sehat. Yang kedua, mengakses fasilitas kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan akses ke pelayanan masyarakat. Yang berikutnya, mengembangkan komunitas yang mendukung kesehatan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah pertahanan bidang pendidikan. Pertahanan bidang pendidikan adalah suatu upaya untuk melindungi pendidikan dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kualitas pendidikan dan keselamatan masyarakat. Ancaman nyata bagi negara Indonesia dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, kualitas pendidikan yang rendah. Yang kedua, keterbatasan akses ke pendidikan. Yang ketiga, kekurangan tenaga pendidik yang terlatih. Yang keempat, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Nah, dari pemerintah, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan
dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Yang kedua, mengembangkan fasilitas pendidikan yang memadai untuk meningkatkan akses ke pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, dari masyarakat, yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dengan mengembangkan perilaku hidup yang mendukung pendidikan. Yang kedua, mengakses fasilitas pendidikan yang tersedia untuk meningkatkan akses ke pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan komunitas yang mendukung pendidikan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Jadi kesimpulannya, sistem pertahanan negara dapat membantu melindungi negara Indonesia dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara.